Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kita berjumpa lagi lewat ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari dengan tundukkan kepala kita memulai ibadah ini. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang berkuasa, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyatakan kasih karunia di pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semuanya karena kasih karunia-Mu. Berkatilah kami dalam siaran ibadah pagi hari ini, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Buat jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang juga merilai acara ini, Tuhan memberkati. Dan sementara kami memuji nama-Mu Yesus, mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami minta kekuatan yang baru oleh kuasa Roh Kudus, supaya beracara bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu. Segala pengaruh apapun yang mengganggu pikiran atau mengintimidasi kami menolaknya dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah ini semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji syukur kasih Tuhan. Kita akan saja pujian. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau bersertaku. Ku tidak mampukan kita memperoleh kemenangan. Kita akan membaca nas firman Tuhan. Buka bersama-sama dalam buku Wahyu pasalnya yang ketiga. Saya mulai baca dari ayat
14 kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat 20. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia. Ayat 14. Saya baca ulang. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Demikianlah bacaan kita akan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita menyadari di hari-hari terakhir ini satu keberadaan yang mau membawa kita untuk selalu bisa mengoreksi diri, bisa melihat kembali keberadaan kita. Karena situasi sekarang ini akan mencoba dan sering membuat kita seolah-olah merasa diri yang tenang, merasa punya kepastian, merasa diperlengkapi, merasa segala-galanya. Padahal tanpa kita memeriksa, melihat kembali
keberadaan kita, baik itu rohani maupun keadaan jasmani kita, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang saya mau ambil dari kunci ayat bacaan firman ini, yaitu di ayat 17 bagian B, ayat 17 dari Wahyu 3 bagian B, dia ada berkata demikian. Dan karena engkau tidak tahu. Ini ayat yang perlu kita ambil sebagai suatu kontrol dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. Sebab Tuhan punya rencana yang begitu mulia, yang begitu agung dengan kehidupan masing-masing jemaat Tuhan. Tetapi jemaat yang tanpa pernah melihat kembali, yang tanpa pernah mengontrol hidup ini, maka bisa saja dia akan gagal dan kalah di dalam perjalanan. Hal yang Tuhan lihat, walaupun Tuhan katakan pada jemaat Laodikia bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, Tuhan tahu segala-galanya pada jemaat Laodikia ini. Tapi satu sisi, jemaat Laodikia sendiri tidak menyadari akan kekurangan mereka, tidak melihat bahwa mereka ini sebenarnya dalam keadaan melarat, dalam keadaan malang, dalam keadaan miskin, buta, dan telanjang. Tetapi karena tidak menyadari, akhirnya mereka merasa cukup puas. Mereka merasa tidak kekurangan sesuatu secara materi, jasmania. Terlihat mereka itu kuat, mereka itu mapan. Secara rohani juga mereka melihat bahwa mereka tidak telanjang, bahwa mereka tidak miskin rohani, bahwa mereka tidak buta rohani. Tapi sesungguhnya keadaan jemaat Laodikia ini tidak pernah mengetahui kekurangan mereka. Syukurlah pada pernyataan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan jemaat yang Tuhan sudah pilih, jemaat yang Tuhan sudah panggil, supaya menjadi jemaat yang hidup dengan berkemenangan, tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki, lalu tanpa melihat bahwa ada kekurangan. Kalau kehidupan rohani seseorang, dia merasa puas-puas saja, dia merasa standarnya cukup-cukup saja, tapi tanpa pernah melihat kembali, maka ini bisa menunjukkan seperti kondisi jemaat Laodikia. Saya mau katakan sekali lagi, puji syukur bahwa Tuhan tahu apa yang perlu bagi jemaat Tuhan. Tuhan tahu apa yang kurang bagi jemaat ini, sehingga Tuhan mau berkata kepada mereka bahwa sebenarnya engkau tidak tahu. Dalam Yesaya atau Amsal Soleman ada dikatakan di sana bahwa orang boleh menentukan jalannya. Orang boleh coba membuat satu perancangan, satu rencana, satu planning, apa saja. Tetapi ujungnya bisa sebaliknya yang terjadi. Dan hal inilah yang firman Tuhan mau membuka akal kita, pikiran tiap-tiap kita, untuk mari kita kembali melihat, sudah sebesar apa? Adakah kita merasa kurang? Adakah kita merasa lapar, haus akan Tuhan? Kalau kita rasa lapar akan kebenaran firman, lapar akan maksud Tuhan, haus juga akan pendekatan diri kepada Tuhan, kalau ini ada,
maka itu berarti kehidupan ini akan selalu diisi, akan selalu dikontrol. Bukan seperti jemaat Laodikia yang kita lihat dan kita baca pada pagi hari ini. Nah, Tuhan mau berkata kepada mereka, belilah, aku menasihatkan kamu dalam ayatnya ke-18, satu peringatan Tuhan. Tuhan katakan, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Satu anugerah Allah kalau masih ada suara Tuhan yang menasihatkan kita supaya kita mempunyai satu iman yang benar-benar sudah dimurnikan bagaikan emas. Itu yang Tuhan mau, supaya kita punya standar kualitas iman yang benar-benar iman yang teruji, yang seperti Yesus. Satu perjalanan iman yang Yesus tunjukkan, sikap iman, bahasa iman, cara-cara iman. Dan kalau kita ambil dengan harga yang kita bayar kepada Tuhan, tentu bukan nilainya seperti uang, tetapi harga yang harus kita bayar itu kehidupan kita dalam kerinduan akan Tuhan. Selalu mau berdoa, selalu mau merendahkan diri, dan selalu mau mencari hadirat Tuhan. Ini kita membayar harga di hadapan Tuhan. Bukan rasa sombong, rasa lebih seperti Laodikia tadi. Tapi Tuhan mau supaya mulai merendahkan diri, bayar satu harga dengan selalu berdoa, baca firman, selalu rindu akan hadirat Tuhan, supaya kita benar-benar mendapat pakaian putih. Kita menjadi kaya dalam iman, kaya dalam pengetahuan akan maksud-maksud Allah. Dengan demikian, apa yang selama ini tidak pernah diperhatikan oleh kehidupan ini, bahwa rohani ini mengalami satu keterburukan, kemerosotan, dan telanjang. Tapi dengan bayar harga selalu rindu akan Tuhan, maka kita akan mendapat jawaban Tuhan seperti jemaat Tuhan yang di Laodikia. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, ada juga minyak, dikatakan itulah pengurapan Roh Kudus. Ada juga salib, ini pengurapan Allah yang boleh memberikan satu pandangan, satu visi, satu penglihatan yang bisa mencapai kepada maksud Tuhan. Dan di ayat 20 saya mau pindah, dikatakan di situ bahwa aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ayat ini mau memberikan satu karunia Tuhan, satu anugerah Tuhan, bahwa walaupun tadi kondisi seperti jemaat Laodikia yang tidak pernah atau tidak mau melihat dirinya, tapi sudah dinasihatkan oleh firman Tuhan, lalu Tuhan masih melihat. Yaitu apa? Mereka belum membuka diri sepenuh kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan ini menunjukkan satu kasih karunia Tuhan. Tuhan masih mau datang sambil mengetuk pintu. Maksudnya Tuhan sangat mengasihani jemaat Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah meninggalkan Tuhan, hidup kita seperti ayat-ayat tadi yang hanya sombong, merasa punya standar iman yang hebat, ternyata miskin, ternyata malang, ternyata melarat keadaan ini. Ya, tapi Tuhan masih memberi kemurahan. Ia masih mau datang mengetuk pintu. Siapa yang pernah menyadarkan, yang pernah berpikir bahwa apa yang terjadi pada anak bungsu, anak yang terhilang ini? Saya yakin kalau bukan suatu kekuatan Allah yang menyadarkan dia, yang mengingatkan dia bahwa di rumah ayahnya itu berkelimpangan, bahwa di rumah ayahnya semuanya ada. Jadi kalau Tuhan mulai mengetuk pintu hati ini, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Ini merupakan kesempatan kedua. Yang pertama, hidup ini sudah telanjang. Ya, hidup ini sudah malang, miskin, dan seterusnya. Tapi Tuhan masih menunjukkan kesempatan yang kedua. Berarti anugerah Allah masih dibukakan. Kita berada pada hari-hari terakhir di mana pintu kemurahan Tuhan masih terbuka. Suatu kesempatan yang Tuhan mau tunjukkan. Dan kalau ada orang yang mendengar suara panggilan Tuhan,
Kalau ada orang yang mendengar ketuk-ketukan pintu hati dari Tuhan ini, lalu yang membuka pintunya karena mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan berkata pada ayat 20 dari Wahyu 3, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Kekasih-kekasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau Kristus masuk dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, maka kekasih Tuhan akan melihat apa yang Tuhan akan lakukan. Dia kembali segarkan kita. Kita kembali dijamu. Kita akan memperoleh satu persekutuan. Kita akan masuk menjadi satu dengan Kristus. Karena jamuan makanan yang diberikan ini akan memberikan kembali kesegaran rohani. Mari kita katakan haleluya. Haleluya. Kita katakan haleluya. Haleluya. Supaya kembali disegarkan. Seperti anak yang terhilang. Ketika ia pulang, ayahnya langsung mempersiapkan korban, makanan yang lezat. Begitulah kesempatan yang kedua. Ketika Tuhan masih memberikan, lalu jiwa itu datang kepada Tuhan, memperoleh satu kenikmatan, memperoleh satu kemesraan dengan Tuhan. Dia akan merasakan jamuan yang Tuhan berikan. Orang-orang Israel dahulu, mereka hidup dari mana? 40 tahun lamanya. Dan itulah makanan dari sorga. Makanan santapan malaikat. Nabi Elia juga, dia mendapat roti. Itu makanan santapan dari sorga. Kehidupan yang kembali dipulihkan oleh Tuhan. Saya akan bisa melihat wajahnya, sikap hidupnya, keberadaannya akan penuh dengan sukacita. Sehingga dia akan berkata dengan dirinya sendiri, tadinya aku tidak menyadari. Aku pikir aku hebat, aku pikir aku kuat, tapi ternyata Tuhan lebih mengetahui keberadaanku. Dan Tuhan sendiri yang datang, dan Tuhan sendiri yang membuka pintu hatiku, dan Tuhan yang masuk bersama-sama. Lalu aku sehidangan dengan Tuhan. Ada yang lebih dahsyat lagi saudaraku, ayat 21-nya. Kita baca di situ. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Tuhan masih beri kemurahan yang kedua tadi. Kita diterima di jamu. Dan yang Tuhan pesankan sekarang pada saat terakhir ini adalah barang siapa menang. Puji Tuhan. Kita harus menang dari keadaan suam-suam. Suam-suam rohani. Kuku-kuku rohani. Keadaan rohani yang telanjang, yang tidak berpakaian kebenaran, pakaian lenan, pakaian putih yang Tuhan sudah berikan sejak kita lahir baru. Ya, kita mulai dibarui lagi oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan pakaian baru seperti anak yang terhilang kembali kepada Bapa. Dan satu janji Tuhan lagi, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Yesus telah menunjukkan jalan kemenangan itu. Dan dia berkata, kamu jadi pemenang-pemenang. Pemenang-pemenang yang benar-benar sudah dibangunkan kembali imannya, rohaninya, keberadaannya. Sehingga kembali dengan mantap memandang kepada Tuhan. Dengan mantap mulai berkata bahwa kalau aku ada, ini semua karena Tuhan yang bekerja di dalam diriku. Paulus berkata dalam surat Galatia bahwa hidupmu yang sekarang ini bukan karena aku, tapi hidupmu yang sekarang karena Yesus yang ada dalam hidupku. Bahkan dia berkata, siapa yang menang, ia akan duduk bersama-sama dengan aku. Saya mau pinjam dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 untuk kita melihat bagaimana janji Tuhan dikatakan di sini. Wahyu 20 ayat 4, 5, dan 6. Lalu aku melihat tahta-tahta kayak ini. Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ini tuh orang-orang menang. Saya ulangi. Lalu aku melihat tahta-tahta. Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Tadi kata firman Allah Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa yang menang, akan kududukan dia bersama-sama dengan aku di atas tahtaku.
Kepada mereka diserahkan, kata Wahyu 20 ayat 4 lebih lanjut, kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Cukup dulu, ibu bapak, mari kita tangkap bahasa ini. Siapa yang menang akan kedudukan bersama-sama dengan aku, kata Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Ada seorang ibu datang kepada Yesus. Yesus, tolong kalau nanti engkau dalam kerajaanmu, taruh anakku yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Oh, Tuhan bilang soal itu nanti Bapa yang menetapkan. Artinya apa? Kehidupan ini dilihat. Sudahkah kita menjadi orang yang menang? Haleluya. Kalau kita menang, maka kita dikatakan akan duduk bersama-sama dengan Dia di atas tahtanya. Akan memerintah nanti dalam kerajaan 1 milenium. 1000 tahun lamanya. Ini orang-orang yang mempertahankan kesaksian diri tentang Yesus. Dia tidak terpancing, dia tidak terjebak dengan segala macam tipu daya permainan setan maupun keadaan dunia ini. Apapun di dunia ini, dia tidak terpancing. Arahan hatinya, pikirannya hanya kepada Kristus. Paulus berkata, aku mengikuti panggilan surgawi. Supaya apa dia berkata? Supaya jangan aku yang memberitakan aku terbuang. Tapi dia mau mempertahankan sebagai orang-orang yang menang. Nanti akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan dikatakan orang-orang yang dipancung kepalanya karena nama Yesus dan kesaksian tentang nama Tuhan. Dia akan bangkit mulai dari zaman Habil. Dari zaman Habil sampai dengan nanti di akhir zaman Antikris 3,5 tahun lamanya. Bagi mereka yang mempertahankan nama Tuhan Yesus, tidak menyangkal imannya, dia nanti akan duduk bersama-sama dengan Tuhan. Maaf, saya tidak mengkritik. Semua tahu meninggalnya Pak Moko Ginta. Ya, terserah pilihan dia. Dia sudah terlalu banyak bocil, terlalu banyak bicara. Tapi sebagai orang yang mengenal maksud Tuhan, rencana Tuhan, tentu kita semuanya tembus oleh darah Yesus. Kita menyayangkan kalau dia salah bertindak tentang nama Yesus. Dia tidak mati dalam keadaan yang benar-benar punya satu keyakinan yang kuat tentang Yesus. Tapi dia sudah meninggalkan. Saya tidak berani berbicara banyak tentang jaminan kehidupan itu. Tapi di sini dikatakan dalam ayat 4 dari Wahyu 20, mereka yang benar-benar menang, artinya mempertahankan hidup ini dengan Tuhan, itu akan memerintah 1000 tahun lamanya. Ayat 5 sekarang dari Wahyu 20 untuk kita mengerti. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Artinya orang-orang yang masuk ke kebangkitan pertama itu orang-orang yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Itu orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tapi yang tidak bangkit pada kebangkitan pertama, dia akan masuk dalam kematian yang kedua dan akan menghadapi penghukuman. Ayat 6 dari Wahyu 20 untuk kita mengerti lagi. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Karena mereka akan bangkit, maksud saya dari firman Allah ini, dalam kebangkitan pertama, dia akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itu maksudnya. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini ayat 6 mau kembali menekankan bahwa orang-orang yang mempertahankan iman jadi orang-orang yang menang. Dia akan bangkit pada kebangkitan pertama, bukan kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama berarti masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kalau begitu, maksud Tuhan untuk merangsang jemaat Laodikia tadi dalam Wahyu 3 ayat 14-22 mau merangsang mereka bahwa siapa yang buka pintu dan siapa yang menang
Haleluya. Mereka inilah akan dijamu oleh Tuhan. Dan dia akan duduk bersama-sama dengan Kristus. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Yesus. Oh, puji Tuhan, duduk bersama-sama dengan Kristus. Siapakah mereka? Itulah mereka yang menang. Saya mau tambah Wahyu 17. Wahyu 17 pada ayatnya yang ke 14. Iya, ayat 14 ada berkata gini. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena anak domba itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia huruf besar, bersama dengan Yesus juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Mari sebagai umat kekasih Tuhan, tentu kita merasa bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Mungkin Anda dipanggil pada kesempatan yang kedua, tetap bersyukur karena Anda dipanggil Tuhan Anda. Dan yang kedua lagi, Anda juga dipilih oleh Tuhan dan Anda terdapat setia. Haleluya. Kiranya dengan nas ayat bacaan dari Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat 22 boleh membawa satu penglihatan iman kepada kita bahwa dalam segala keadaan kita Tuhan lebih memahami. Makanya tadi ayat kunci pada ayat 17 bagian dia berkata Tuhan itu tahu keadaan kita. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan tahu kalau kita ini lemah, kalau kita ini tidak mampu, kalau kita ini tidak kuat, atau kalau kita sombong rohani, kita merasa lebih hebat dari orang lain dan macam malah bla bla bla. Tapi Tuhan tahu. Lalu Tuhan masih memberikan satu kesempatan. Belilah, bayar harga yang benar dengan selalu rindu akan Tuhan, cari hadirat Tuhan, baca firman-Nya, dengarkan firman-Nya, dan ada nasihat-nasihat yang Tuhan beritahu. Lalu Tuhan tetap berdiri depan pintu, membuka pintu. Dan ketika kita menerima Tuhan, kita diberikan kesegaran, dijamu dengan santapan-santapan malaikat. Lalu dia berkata lebih jauh, karena kita orang yang dipanggil, kita orang yang dipilih, kita orang yang menang, kita orang yang setia. Dan orang yang menang itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadilah pemenang-pemenang di tengah dunia ini untuk nama Yesus Kristus dimuliakan. Amin. Amen. Kita lanjut dalam pujian kita. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau kau
haleluya. Terpujilah namamu Yesus, Yesuslah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin dari apa yang ku miliki. Kami mempersembahkan syukur lewat ibadah aplikasi ini ya Bapa. Kami dapat memuji-Mu, menyembah-Mu, kami dapat membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang memperhatikan daripada kami memperhatikan hidup kami. Engkau yang mengetahui keadaan kami dibandingkan kami melihat diri kami sendiri. Mari Tuhan yang menolong dan menyokong setiap kami. Tuhan yang mampukan kami untuk kami boleh mendapat hal-hal yang memperlengkapi rohani, memperlengkapi kehidupan ini, supaya kami kaya dalam kebenaran dan rencana-Mu Tuhan. Karena kehidupan seseorang tidaklah terjamin karena kelebihannya, tetapi semuanya hanya karena kekayaan dalam Kristus Yesus. Tuhan tolong setiap kami, baik yang sedang mengikuti acara ibadah ini, setiap kami mengaku di hadapan-Mu, kami perlu Engkau Bapa. Mari peganglah tangan-tangan kami. Di saat kami lemah, kuatkanlah ya Tuhan. Di saat kami jatuh, angkatlah kami Tuhan. Biar hidup ini terus melihat akan kasih karunia, akan kesempatan kedua yang Engkau berikan bagi tiap-tiap kami. Dan kami boleh belajar melangkah dan melangkah lebih lagi. Dan semuanya hanya karena Engkau, bukan karena kekuatan kami. Yang sakit juga hamba berdoa, jamahlah ya Tuhan, jamahlah ya Tuhan. Lepaskan itu penyakit-penyakit yang merongrong kehidupan ini. Sembuhkanlah ya Tuhan. Kuatkan kami semuanya. Dan mari dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami, buat pemimpin bangsa kami, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan mampukan dia dengan peringatan ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tuhan membuat sesuatu yang lebih lagi bagi bangsa ini. Dan apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah di pusat sampai ke daerah, ke seluruh wilayah perbatasan Nusantara ini, dari sana semua boleh mengikuti apa kebijakan dan rencana yang Bapak Engkau taruh oleh pemimpin kami. Terima kasih. Kami juga melawan pengaruh-pengaruh COVID ini Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Karena hanya kuasa Tuhan, berkat doa, ada kekuatan, ada kasihan, supaya darah Yesus bungkus kami, keluarga kami, keadaan kami, tiap-tiap kami terlepas dari pengaruh pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami. Pulihkan, berikanlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan, turun atas bangsa ini, atas negeri kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu dalam kesaksian di tengah dunia ini. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk terus menyatakan visi-Mu, maksud-Mu ya Tuhan, rencana-Mu ya Tuhan.
supaya semua bisa dikerjakan sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Memberkati sejauh telinga, sejauh mata mengikuti acara online ini. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan, usaha, dagangan, penghidupan, pencarian hasil tangan diberkati oleh Tuhan. Dari rumah juga terpancar berkat Tuhan. Karena dari rumah ini diadakan ibadah, dan sampai itu berkat Allah dicurahkan dalam rumah ini. Usaha dagangan yang dikerjakan diberkati. Tiap anak Tuhan dalam kehidupan keluarganya diberkati. Lalu kami terima berkat janji Tuhan. Kami boleh terus melangkah hanya karena anugerah-Mu. Kami alaskan doa dengan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kami mau terima perjanjian berkat-Mu. Jemaat Tuhan, mari dengan tangan kita yang tertada, lalu kita mau terima berkat-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan menyatakan anugerahnya atas-Mu, karena berkat Allah dicurahkan atas-Mu. Terimalah, terimalah damai sejahtera yang Allah Bapa berikan kepadamu. Terimalah berkat yang Yesus Kristus Dia berkata, supaya kamu hidup dalam berkelimpahan. Sebab itu terimalah anugerah sejahtera berkat dari Tuhan Yesus, pernyataan kasih sayang Allah Bapa di surga, serta Roh Kudus yang menolong dan menyertai-mu. Mulai dari sekarang ini sampai hari penyingkiran gereja, hari keangkatan gereja, bahkan Tuhan datang yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian tadi, pulihkanlah umat-Mu Tuhan. Pulihkanlah umat-Mu Tuhan. Seperti pulihkan Tuhan berkati.